Halo kawan Kaliber, kembali kita bertemu lagi dalam kupasan dan analisa berita bersama kami berdua, saya Edi Wahyudi dan di sana ada Mas Indra Karismiaji. Kita senantiasa membahas berita-berita dari media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers, jadi kita menghindari hoax dan menghindari omong-omong doang. Mas Indra, halo. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua, dimanapun Anda berada. Gembira sekali hati ini bisa tetap mengawal berita-berita politik, menganalisa, mengupas berita-berita politik untuk mengedukasi kawan Kaliber semuanya. Dan kalau kita itu membahas topik, semua topiknya itu diangkat dari media mainstream. Jadi ada beberapa komentar itu yang mengatakan ini berita hoax kan gitu. Kalau beritanya hoax berarti dari media mainstreamnya yang menyampaikan hoax. Jadi kita hanya mengupas, menganalisa dari berita-berita yang ada. Jadi kita tidak ngambil gosip-gosip gitu terus kita bahas di sini ya Mas. Itu yang kita harus jelaskan ke kawan Kaliber. Ya memang kadang-kadang judulnya itu cukup mengagetkan, mengejutkan, karena beritanya sendiri memang aslinya mengejutkan. Apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan kita ini, apalagi di daerah Jakarta ya, itu pas namanya jadi DKJ, daerah kagak jelas kan gitu. Karena betul-betul tiap hari ada perubahan, tiap hari ada manuver, dan kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Tapi yang Ya, jelas kita tidak menyebarkan hoax, kita tidak membahas gosip, tapi betul-betul kita mengupas berita dari media mainstream dan selalu medianya pun kita tampilkan dalam video-video ini. Gitu, Mas. ya, termasuk hari ini yang akan kita bahas ini termasuk yang mengagetkan ini. Walaupun Yang kemarin sudah kita sentil ya, kemarin ya, kita sentil dan kejadian ternyata beritanya betul. Ya, silakan aja dibacakan, Mas. ya, yang selama ini kita anggap air dan minyak itu ternyata bersatu ini. Saya bacakan aja dari kompas.com. Setelah bertemu PSI, Presiden PKS sebut duet Anies Kaisang menarik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaihu menyebut duet Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep menarik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal tersebut Syaihu sampaikan setelah PKS menggelar pertemuan tertutup dengan Kaisang dan para petinggi PSI di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang. Hal tersebut Syaihu yang sangat menarik, tetapi semua akan dalam rangka kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP atau Dewan Pengurus Tingkat Pusat, ujar Syaihu. Hanya saja, kata dia, dalam musyawarah DPTP PKS telah diambil keputusan bahwa PKS akan mendukung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Jika ada usulan baru yang masuk untuk didukung di Jakarta, Syaihu menegaskan usulan tersebut harus dibahas lagi di tingkat DPTP PKS. PDIP dan PSI sepakat hargai. Oh, ini beda lagi. Tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah setuju atau tidak. Jadi ini mekanisme yang ada di PKS. Saya kira sudah jelas seperti itu, jawab dia. Sementara itu Syaihu mengatakan peluang kerjasama antara PKS dan PSI terbuka lebar untuk pilkada di daerah lain. Tetapi kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain, kan kita juga bisa bersama-sama antara PKS dan PSI, kata Syaihu. Kaisang memang disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Meski begitu, belum ada keputusan resmi terkait apakah Kaisang akan maju atau tidak. Di sisi lain, PKS sendiri telah secara resmi mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul di Jakarta. Oke. Jadi, Ya. Jadi uh, menariknya kita juga sudah duga akan ada pertemuan antara PKS dan PSI. Dan itu memang kejadian terjadi kemarin sore
di kantor DPP PKS, di mana Mas Kaisang, Ketum PSI bersama jajarannya itu berkunjung ke DPP PKS. Ya. Satu, ini menunjukkan adalah silaturahmi dijaga. Jadi walaupun selama ini berseberangan, selama ini berkontestasi, tetapi tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Ini kan satu hal yang positif bisa kita ambil, menunjukkan kalau silaturahmi itu tetap dijaga, hubungan itu tetap baik, dan inilah yang namanya Pancasila, artinya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, walaupun di banyak kesempatan mereka berseberangan, mereka berkontestasi. Itu hal positif yang bisa kita ambil. Nah, menariknya dari pertemuan ini, kita juga sudah melihat ada indikasi akan ada kerjasama atau koalisi antara PKS dan PSI. Memang di beberapa daerah sudah terbentuk gitu. Tapi yang paling menarik kan Jakarta ini, DKJ ini, karena satu, PKS sudah mengunci calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur kan, yaitu Mas Anies Baswedan berpasangan dengan Pak Ahmad Saiku. Nah, ini yang membuat banyak partai yang tadinya berpotensi untuk berkoalisi agak kaget, merasa kalau PKS itu tidak adil, ya kan? Karena seakan-akan ingin mengambil semuanya, semua jabatan. Dan ini yang kita bahas kemarin, ada kemungkinan akan terbentuk 3 poros. Nah, yang ditakutkan itu PKS bisa nggak dapat tiket malah, karena banyak partai yang tidak merasa srek lah dengan kolaborasi seperti ini. Tapi ternyata muncul PSI yang sudah dengan terang benderang, ya kan, hadir ke sana dan bicara tentang kemungkinan berkoalisi ini. Dan kalau PKS berkoalisi dengan PSI, itu PKS ada 18 kursi, kemudian kalau PSI. PSI-nya itu 8 kursi, jadi total itu 26 kursi, itu cukup untuk mengusung calon gubernurnya sendiri. Jadi dari sisi jumlah kursi cukup ya, antara PKS dan PSI ini. Dan kelihatannya itu digodok, makanya muncul dari apa yang disampaikan oleh Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, kalau pasangan Anies Baswedan dan Kaisang itu menarik. Tapi kalau dari analisa saya, itu nggak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi karena sepertinya Mas Kaisang ini lebih diarahkan ke Jawa Tengah untuk menjadi entah calon gubernur, entah calon wakil gubernur di Jawa Tengah, karena kemungkinan menangnya lebih tinggi dilihat dari survei-survei yang ada dan sudah mulai ditampilkan kan dari banyak lembaga survei, kalau surveinya Mas Kaisang itu yang tertinggi di Jawa Tengah. Nah, menariknya juga dalam pertemuan ini Mas Kaisang juga menyampaikan kalau harusnya tuh apa? Kalau sebagai pemenang pemilu, PKS itu harusnya mengusung kader sendiri sebagai gubernur, jangan cuma wakil gubernur kan begitu. Jadi ada sentilan lah kan gitu. Ada sentilan, kenapa sih harus bukan apa kadernya sendiri? Mas Anies kan bukan kadernya PKS, walaupun sering diasosiasikan dengan PKS karena pendukung Mas Anies itu banyaknya juga adalah simpatisan atau pemilih PKS, tetapi kan faktanya sampai hari ini Mas Anies Baswedan bukan kader dari PKS.
Nah, ini ada sebetulnya sentilan ini kan bagian dari negosiasi. Kalau feeling saya, kalau ini semua memang akan berjalan lancar, akan terbentuk koalisi dengan PKS dan PSI ini untuk mendukung Mas Anies Baswedan, tapi nanti wakilnya bisa dari PSI. Jadi Pak Sohibul Iman itu ini bagian dari negosiasi ya, itu akan digantikan kader dari PSI. Nah, itu bisa Grace Natali, bisa siapapun lah yang namanya kuat di Jakarta itu kan Grace Natali kuat sekali. Apa dari Pileg kemarin itu kan salah satu yang suaranya tertinggi ya di dapilnya dia di Jakarta Barat, Jakarta Utara kalau nggak salah. Itu suaranya tinggi sekali, cuman kan karena PSI-nya tidak masuk parliamentary threshold, jadi tidak masuk ke Senayan. Tapi dari sisi pemilih yang namanya Grace Natali itu kuat sekali. Jadi kalau kalau memang ingin berkontestasi akan bisa jadi Mas Anies Baswedan dipasangkan dengan Grace Natali. Nah ini atau kader lain lah dari PSI ya. Ini dari sisi jumlah kursi cukup, dari sisi jumlah pendukung itu cukup banyak, ya tetapi tadi apakah memang pendukung PKS itu bisa menerima kerjasama dengan PSI? Sama juga pendukung PSI, apakah menerima juga PSI mendukung sosok Anies Baswedan yang memang selama ini dikritik habis-habisan oleh PSI dan pendukung PSI itu cenderung memang tidak simpatik atau tidak suka dengan apapun yang dilakukan oleh Mas Anies. Terutama mereka selalu mengangkat problem politik identitas, politik ayat dan maya itu kan selalu yang disampaikan oleh pendukung PSI. Tapi semua itu bisa berubah, Mas. Semua itu bisa berubah. Ya kita bisa lihat kan bagaimana tahun 2019 PSI itu sangat berseberangan dengan Pak Prabowo, bahkan punya penghargaan apa ya kalau nggak salah yang politikus paling lebay atau apalah kan begitu. Tapi 2024 malah menjadi pendukung beratnya Pak Prabowo. Tapi ya inilah politik Indonesia. Tidak tidak selalu apa yang dikatakan di pemilu sebelumnya akan sama dengan yang dikatakan di pemilu yang berikutnya gitu, bisa berubah haluan. Nah, ini kondisi politik Indonesia, masyarakat kawan kaliber supaya tahu, jadi jangan baper, apa yang ada di akar rumput itu sangat berbeda dengan apa yang ada di elit, dibicarakan di atas di elit. Jadi di elit itu sangat cair, segala sesuatu yang tadi Mas Edi katakan, ibaratnya minyak dan air itu di elit itu bisa bersatu. Nah, yang di akar rumput ini yang kadang-kadang sulit. Tapi ya itulah kita supaya memahami kondisi politik Indonesia, buat kita yang penting siapapun yang akan menjadi pejabat publik, itu harus kita awasi bersama, harus kita berikan masukan, kita berikan kritik supaya tetap mereka yang paling utama adalah bekerja untuk rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan untuk semua, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya. Kurang lebih gitu, Mas, yang Ya, kita perkembangan ini ya. ya ini banyak hal yang mengejutkan dari pertemuan PKS dan PSI ini, termasuk Presiden PKS juga mengucapkan, bukan Presiden ya, Sekjen ya, Habib Abu itu sungkem untuk sampean semua. Wah, itu itu salam-salam yang hormatnya itu lebay gitu ya. Ini yang akan dibaca oleh akar rumput kedua partai ini khususnya PKS ini tidak mudah untuk diterima ini. Karena selama ini mereka sama ya PKS sama PSI itu nggak pernah ketemu dari sisi ideologi maupun dari sisi apa namanya chemistry itu nggak akan bisa dapat. Nah ini menurut Mas Indra bagaimana mengubah persepsi akar rumput kedua parpol ini untuk bisa
eh, berkoalisi. Kalau elitnya gampang berkoalisi, tapi akar rumput ini yang akan susah. Karena akar rumput ini sangat militan, sedangkan elitnya itu bisa pelin-pelan gitu. Gimana Mas Indra? Ya kalau kita melihat apa yang terjadi di Pilpres kemarin, Pilpres 2024, kan ternyata nggak masalah, Mas. Pendukung PSI yang selama ini berseberangan dengan Pak Prabowo, itu mendukung Pak Prabowo habis-habisan dan faktanya menang, kan? Jadi itu yang kita bisa lihat, yang awalnya kita anggap air dan minyak yang nggak mungkin bersatu, tetapi ternyata di Indonesia bisa kok, ya kan? Kalau misalnya eh, apa? Ternyata pendukung PSI tidak atau berseberangan dengan Pak Prabowo, kan berarti Pak Prabowo nggak menang. Tapi faktanya beliau menang. Terlepas dengan strategi-strategi apa yang dilakukan, yang termasuk dibahas di MK ya, dalam sidang perselisihan hasil pemilu itu. Tapi kan faktanya yang harus kita terima, Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia dan akan memimpin Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Nah, kita akan lihat nih di Jakarta akan seperti apa. Dinamikanya akan menarik, Mas. Betul-betul akan menarik. Kalau memang terjadi koalisi antara PKS dan PSI mengusung Anies Baswedan, ya katakanlah tetap Anies Baswedan dan Sohibul Iman misalnya, tapi didukung oleh PSI. Ini akan menarik sekali bagaimana dinamika tadi di akar rumput itu yang selama ini mungkin saling mengkritik, saling mengejek bahkan mungkin ya kan, itu akan harus berjuang bersama untuk memenangkan pasangan yang didukung. Ini akan sangat menarik, tetapi juga ada perbedaan mendasar antara pilkada dengan pilpres ya, di mana kalau di pilkada itu memang betul-betul tingkat ketokohan dari calon kepala daerah itu lebih menentukan daripada mesin partai. Jadi kalau katakanlah memang bicara survei, sampai hari ini Mas Anies itu masih yang tertinggi di Jakarta, ya itu memang bicara tentang ketokohannya sosok Anies Baswedan. Bukan berarti tidak berdampak ya. Mesin partai tetap tetap ada pengaruhnya, tetapi tidak sebesar dari ketokohannya. Itu kalau kalau kita bicara pilkada. Ya ini akan hal yang menarik, Mas. Makanya kita akan pantau terus. Ya, Setiap hari ini kita bisa ada manuver baru, ada perubahan yang tiba-tiba ada yang nyalip di tikungan, ada hal-hal yang menarik kan begitu. Ini ya. akan terjadi. Dan sebetulnya kan kita juga bisa melihat kenapa PSI tiba-tiba merapat ke PKS, tiba-tiba ada pertemuan yang terbuka seperti ini. Kan di Jakarta itu sepertinya tidak ada komunikasi antara PSI dan partai-partai Kim lain kan? Nggak pernah kita lihat beritanya kan gitu. Kita kita bahkan termasuk kita sudah pernah bahas tentang pertemuan antara Pak Prabowo dengan ketum-ketum partai Koalisi Indonesia Maju di Plus Erick Thohir. kantor Kemenhan, ya kan? Itu Plus Erick ada, Thohir, Mas. hah? Plus Erick Thohir. Ada Erick Thohir dan bahkan ada Pak Anies Mata, eh, Partai Gelora. ketua umum Partai Gelora kan gitu. Jadi ada ketua umum Partai Gelora, ada Pak Erlangga Hartarto, ketum Golkar, ada Mas Ahaye, ada Pak Zulhas, ada Pak Erick Thohir, tapi ketum PSI-nya nggak ada kan gitu. Diganti ketum PSSI. Adanya ketum PSSI, ketum PSI-nya nggak ada. Nah, ini kan juga juga sebetulnya tanda-tanda yang cukup menarik kan gitu. Apakah memang PSI itu cocok bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ini, atau memang nggak dianggap, bukan menjadi bagian yang penting ya. Bahkan Partai Gelora dianggap lebih penting karena faktanya
foto itu muncul dan sengaja kan munculnya juga di Instagramnya Pak Prabowo sendiri. Kenapa itu dimunculkan kan juga juga sebetulnya punya sinyal-sinyal tertentu ya. Kita belum tahu apa, tapi itulah yang terjadi. Jadi kita lihatlah bagaimana ke depannya. Mas, tapi yang menarik lagi ini, dengan eh, single fighternya PKS kemarin itu, terus masuknya PSI, ini kan sepertinya PSI membuka harapan baru buat PKS. Jadi supaya mendapat tiket kan. Nah, Ya, dari sini dia PSI itu ada posisi bargaining yang lebih kuat gitu ya. Jadi dia bisa mengajukan lagi calon wakil gubernurnya dari Mas Anies Baswedan. Jangan Sohibul Iman. Kita ada calon ini. Kalau enggak ya sudah kita tarik dan Anda tidak mendapat tiket di pilkada. Nah, menurut Mas Indra gimana kemungkinan kayak gini? ya ini kalau buat saya ini adalah yang dua partai yang saling membutuhkan ya. Karena dua-duanya kan butuh tiket untuk mengusung siapa. Jadi memang PKS itu pemenang Pileg Jakarta dengan 18 kursi. Tinggal butuh kan 22 kursi ya, berarti butuh 6 kursi lagi untuk bisa mengusung. Tapi kan nggak cukup hanya sendiri, harus punya partai lain. Dan dengan 8 kursi PSI, ini cukup. Kalau kemarin itu kan harapan dari PKS itu akan berkoalisi dengan PDIP, dengan PKB, mungkin dengan Nasdem, tetapi dengan langkah yang diambil PKS itu kan sepertinya PKB dan PDIP nggak seret. Dan kalau melihat dari kondisi per hari ini, sepertinya PDIP dan PKB itu akan membuat koalisi sendiri dan mereka cukup. Nah, kalau ternyata PKB dan PDIP membuat koalisi sendiri, PKS nggak dapat tiket, Mas Anies nggak dapat tiket. Jadi mereka butuh berkoalisi dengan siapapun yang kursinya cukup. Nah, dari semua partai yang ada, yang justru malah kelihatannya adem-adem aja selama ini nggak kelihatan sebetulnya akan mendukung siapa, bagian dari mana. Itu malah PSI. Walaupun nama ketumnya Mas Kaisang itu digadang-gadang menjadi yang akan maju dalam bursa gubernur, awalnya itu di Jakarta, tetapi kan sepertinya arahnya akan ke Jawa Tengah. Nah, jadi dua partai yang saling membutuhkan ini bisa ketemu, jadi betul-betul saling mengisi. Jadi sangat mungkin ini akan terjadi, ya kan? Tinggal nanti bargainingnya apa. Saya berpikir sepertinya PSI akan minta calon wakil gubernur nih untuk jadi supaya oke, gubernurnya Mas Anies, ketua DPRD-nya PKS kan udah pasti ya kan. Nah, wakil gubernurnya dari PSI. Ini kemungkinan menang pun cukup besar ya karena tadi ketokohannya Mas Anies Baswedan surveinya paling tinggi. Nah, ditambah lagi dengan pemilih PSI yang sebetulnya cukup banyak karena 8 kursi di Jakarta kan berarti cukup banyak. Belum lagi tokoh-tokoh mereka seperti Grace Natali itu eh, jumlah pemilihnya sangat besar di Jakarta. Kemungkinan menang itu ada kalau mereka berkoalisi, mereka bersatu. Tapi kita lihat, semua ini tiap hari akan terjadi manuver baru, akan terjadi perubahan-perubahan yang mungkin akan mengagetkan kita semua. Jadi tetap kepoin, pantengin YouTube-nya Kaliber. Ya, dan kawan Kaliber, Anda juga bisa beropini di forum ini dengan cara menuliskan komentar di kolom komentar. Apakah PSI ini cocok berkoalisi dengan PKS? Karena sebelum-sebelumnya kita baca komentar-komentarnya, kalau PKS ini nggak akan bisa ketemu dengan PSI. Kalau Anies Baswedan bukan cagup, mereka nggak akan memilih pasangan yang diajukan oleh PKS dan sebagainya. Nah, ini kami tunggu komentar-komentar Anda tentang koalisi yang kira-kira akan menjadi koalisi baru ini, PKS dan PSI. Terima kasih Mas Indra Karismiaji. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.